Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa kembali bersama saya di pendamping PKH ya, channel pendamping PKH. Di mana membahas terkait dengan bansos atau bantuan sosial baik PKH, BPNT, PIP dan lain sebagainya. Tentunya spesialis untuk kegiatan-kegiatan pendamping PKH di lapangan. Nah, mengingat hari ini ya, hari Senin tanggal 4 ya, tanggal 4 Agustus 2025 ya. Nah, ini udah memasuki tahap ketiga ya. Karena PKH itu dibayarkan per 4 bulan per 3 bulan ya atau 4 tahap ya. Per 3 bulan 4 tahap, Januari, Februari, Maret tahap satu, April, Mei, Juni tahap 2, Juli, Agustus, September itu tahap 3. Nah, ini bulan Agustus sudah memasuki tahap ketiga ya. Oktober, November, Desember itu tahap keempat. Agustus ini ya banyak daerah-daerah yang belum cair guys ya. Kenapa bisa lambat ya? Kenapa belum cair tahap kedua? Nah, yang pertama saya memastikan dan saya sarankan dan saya tegaskan kepada para penerima manfaat atau KPM baik PKH dan BPNT ya. Kalau menerima informasi pencairan ya, khususnya pencairan ya, kalau kegiatan-kegiatan mungkin update di pendamping PKH ya, kegiatan PKH, kegiatan pendamping di lapangan, baik itu P2K2, baik itu ground checking dan lain sebagainya ya, itu akan diupdate setiap hari guys. Jadi setiap kegiatan kami di lapangan akan diupdate. Nah, terkecuali bagi kalian KPM PKH ya, eh, jangan pernah menerima informasi pencairan atau penyaluran itu dari media sosial guys, stop ya. Kenapa ya? Sekali lagi saya tegaskan bagi kalian KPM PKH ya, untuk di daerah masing-masing jangan sekali-kali menerima informasi bantuan sosial PKH atau BPNT cair melalui media sosial ya, karena itu membuat gaduh ya. Tentunya informasi yang lebih akurat itu dari pendamping PKH setempat. Karena di Indonesia, di seluruh Indonesia, di setiap desa atau kelurahan itu ada namanya pendamping PKH guys. Nah, baik guys ya, saya akan menjelaskan terkait dengan kenapa tahap kedua banyak yang belum cair ya, khususnya yang melalui PT Pos ya. Dan tentu ini spesialis informasi ini untuk daerah Banten tersendiri ya, karena ini cangkupannya wilayah Banten, khususnya daerah Pandeglang guys. Nah guys ya, yang pertama yang saya sampaikan ini untuk para KPM PKH ya, kenapa belum cair ya. Yang pertama saya tegaskan dan perlu dipahami ya, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial PKH itu harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran yang dibuktikan dengan data yang akurat. Jadi yang pertama itu perlu dipahami ya, ada perubahan data DTKS ke DTSN yang mana ini updating per 3 bulan ya. Jadi data penerima bantuan itu akan diupdate per 3 bulan oleh Kementerian Sosial, BPS melalui ground checking pendamping. Jadi saya tegaskan para KPM jangan berpikir untuk menerima bantuan selamanya ya, karena di tahun ini Kementerian Sosial menggaung-gaungkan bahwasannya bantuan sosial itu sementara sifatnya ya dan berdaya selamanya. Jadi para KPM perlu diketahui tahap kedua bisa cair, tahap ketiga itu kemungkinan bisa tidak cair atau sebaliknya ya. Yang tahap kedua tidak cair, kalau misalkan diperbaiki datanya sesuai dengan keadaan desil ya, itu bisa diperbaiki. Itu berkaitan dengan data ya. Jadi ada perubahan data dari DTKS ke DTSN ya. Nah, yang kedua ya, perlu KPM pahami ya, yang mana untuk bantuan sosial
khususnya di daerah-daerah terpencil ya, yang mana memang yang awalnya dilakukan melalui PT Pos ya, dan khususnya untuk daerah Banten, Pandeglang ya, yang awalnya PT Pos itu ada migrasi atau perpindahan pola penyaluran ya dari PT Pos ke Bank Himbara. Ini mungkin penyebabnya karena keterlambatan ya, penyebab keterlambatan bantuan sosial tahap kedua cair. Jadi nanti para KPM PKH, BPNT yang awalnya penyaluran dari PT Pos ini akan disalurkan melalui Bank Himbara. Nanti informasi penyaluran atau burekol atau pendistribusiannya nanti pendamping PKH pasti ke lapangan ya untuk melaksanakan sosialisasi ya. Ini perlu dipahami ya, untuk burekol atau pendistribusian yang wajib di yang wajib ibu-ibu atau para KPM ketahui, yang wajib dikumpulkan atau yang wajib dibuktikan yaitu administrasi ya, yang berkaitan dengan KTP dan kartu keluarga. Ini harus sinkron dengan data capil juga. Itu ada migrasi dari PT Pos ke Bank Himbara. Nah, setelah menerima kartu ya, baik PK dan BPNT, kenapa saya ulangi kembali, jangan sekali-kali menerima informasi bantuan sosial dari media sosial ya, karena di setiap wilayah itu beda-beda ya, tidak serempak dalam satu hari. Nah, kemungkinan kalau misalkan para KPM menerima informasi dari dari media sosial ya, yang berkaitan dengan cek hari ini bantuan sosial sudah bisa diambil, nah itu menyebabkan gaduh, membuat gaduh para masyarakat ya, tentu yang mana merugikan diri sendiri, yang khawatir nanti setiap para KPM menerima informasi pencairan dari media sosial sering mengecek ke ATM atau ke billing ya, hingga kartunya terblokir atau hilang atau rusak dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa saya tegaskan jangan sampai menerima informasi dari media sosial ya, karena pendamping PKH di seluruh Indonesia wajib melaksanakan sosialisasi sebelum melakukan pencairan guys. Itu ya yang perlu dipahami ya. Nah, untuk penerima bantuan sosial ya, baik PKH dan BPNT sekarang berubah ke DTSN, yaitu ada namanya desil ya. Untuk desil tersendiri yaitu adalah perankingan kemiskinan ya, desil 1 sampai dengan desil 10 ya. Nah, perankingan desil 1 sampai 5 itu layak mendapatkan bantuan sosial ya. PKH itu diambil dari desil 1 sampai dengan desil 4, kalau BPNT diambil dari desil 1 sampai dengan desil 5. Desil tersendiri ya, untuk penjelasannya yaitu desil 1 itu adalah miskin ekstrim ya. Itu miskin ekstrim atas perankingan dari data yang ada dari BPS dan Kementerian Sosial. Nah, desil 2 itu miskin. Desil 3 rentan miskin, desil 4 miskin. Kalau desil 5 itu pas-pasan ya. Miskin pas-pasan. Kalau desil 6 sampai dengan desil 10 itu dianggapnya mampu. Nah, hasil ground checking pemadanan dari DTKS ke DTSN ya, melalui BPS dan percepatan penanganan kemiskinan ya, itu banyak perubahan-perubahan data. Jika memang para KPM yang sudah dikategorikan masuk desil 6 itu tidak akan mendapatkan bantuan sosial ya. Tapi memang jika keadaannya masih layak ya, rumahnya gubuk, pendapatannya tidak ada ya, jika masuk desil 6 sampai 10 itu bisa kembali diperbaiki. Akan tetapi dipastikan dulu administrasinya, karena bantuan sosial sekarang itu ketat ya. Pemerintah ingin bantuan sosial ini tepat sasaran guys. Jadi kalaupun memang keadaan rumahnya bilik bambu ya, atau penghasilannya kurang, kalau terdetek secara administrasi, secara NIK yang memiliki hutang piutang ke bank, itu dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan karena dianggapnya mampu. Dan tentu di dalam satu
anggota keluarga, kalau ada yang bekerja di BUMN itu terdetek juga guys ya. Jadi sebelum para KPM berkoar-koar kenapa tidak cair, bertanya-tanya tidak cair ya, ini harus dipahami, jangan sampai menyalahkan pendamping, menyalahkan desa, apalagi menyalahkan RT ya. Karena apa? Ini adalah hasil dari pemadanan guys, hasil dari perankingan ya, hasil dari sinkronisasi antara data ke data ya, baik dari data Kemensos, data Capil, data BPS, dan data Kemendikbud serta data Kemenang. Kalau Kemendikbud itu berkaitan dengan anak sekolah, kalau Kemenang juga sama dengan anak sekolah ya. Kalau misalkan keadaannya memang layak, tapi administrasi anak sekolahnya yang belum sinkron di dapodik sekolah, itu kemungkinan saja bisa tidak cair juga guys ya. Jadi sebelum kalian rame ya, kenapa tidak cair, silahkan banyak-banyak berkomunikasi dengan pendamping PKH-nya ya, karena di semua wilayah itu ada pendamping PKH ya. Jadi jangan sampai menerima informasi-informasi dari media sosial ya. Nah, ini hanyalah sebuah referensi ya. Konten ini hanyalah sebuah referensi. Jika memang ada ketidakpuasan ya, kenapa tidak cair dan lain sebagainya, itu bisa dicek melalui akun operator DTSN atau operator desa ya, dan bisa juga langsung ke pendamping, karena pendamping bisa mengecek melalui akun si NG ya, karena di si NG ini nanti ketahuan masuk desil berapa, terus punya komponen tidak, dan dapat atau tidak, cair atau tidak, tahap berapa itu ketahuan. Makanya sering-sering ikut koordinasi, ikut sosialisasi. Kalau misalkan memang pendamping melaksanakan P2K2, ikut, karena berbicara hak dan kewajiban ya, pendamping sosial punya hak dan kewajiban, dan para KPM juga punya hak dan kewajiban ya. Pendamping wajib melaksanakan membuat jadwal P2K2, para KPM khususnya PKH itu wajib mengikuti P2K2. Nah, di dalam P2K2 itu bisa diselipkan informasi, sosialisasi, dan edukasi guys ya. Jadi selain memberikan modul yang dibahas yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, nah di dalam P2K2 itu juga pendamping bisa menginformasikan kepada para KPM ya, untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan verifikasi ya, yang berkaitan dengan bantuan sosial. Nah, untuk itu teman-teman, kalau para KPM PKH yang memang tidak cair atau ada kendala administrasi ya, silakan datang langsung ke pendamping atau mengikuti P2K2. Jadi saya tegaskan nih, kalau misalkan para KPM tidak tidak tahu informasi-informasi yang selalu bergantung kepada informasi di media sosial ya, itu berarti tidak pernah mengikuti P2K2 gitu ya. Karena di dalam P2K2 saya yakin para pendamping itu memberikan informasi, memberikan solusi, dan memberikan verifikasi ya, yang berkaitan dengan data, terus kepadanan di sekolah anaknya, kepadanan capil, dan lain sebagainya ya. Itu pendamping pasti memberikan informasi. Nah, untuk itu sekali lagi ya, untuk pencairan tahap kedua daerah Banten tersendiri memang belum ya, dipastikan sabar dulu ya, karena ini masih menunggu jadwal dari Bank Mandiri ya, karena di daerah kami itu migrasi ke Bank Mandiri ya. Nanti tunggu informasi selanjutnya dari pendamping masing-masing ya, di daerah masing-masing itu pendamping pasti melakukan sosialisasi ya, apalagi akan mendampingi para KPM yang untuk pengambilan pendistribusian kartu KKS. Yang kedua ya, jika sudah menerima kartu KKS ya, ditegaskan KKS-nya dipegang sendiri ya, dipegang sendiri, dan mencairkan pun sendiri, akan tetapi konfirmasi dengan para pendamping masing-masing ya. Itu kartu KKS, kartu ATM, hak KPM PKH wajib dipegang sendiri, jangan sampai dititipkan kepada pihak ketiga atau kepada orang lain dengan alasan apapun dan kepada siapapun ya. Karena itu akan menjadi fitnah kalau memang nanti tahap berikutnya tidak cair ya. Jadi jangan sampai sekali lagi kartu itu dipegang oleh orang lain ya. Nah, yang selanjutnya kita ulangi kembali ya, untuk pencairan tunggu informasi dari pendamping ya.
silakan dilengkapi administrasinya ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan atau kendala-kendala di lapangan, langsung konfirmasi kepada para pendampingnya. Mungkin sedikit singkat penjelasan ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Intinya para KPM PKH, para warga ya yang memang ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bantuan sosial, ketika pendamping ke lapangan silakan berkomunikasi dengan pendampingnya atau dengan operator desa. Nah, itu bisa terjalin silaturahmi dan juga bisa paham terkait dengan alur atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bantuan sosial ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.